Eh, coba. Semua kriminalitas yang terjadi, kejahatan terjadi, pasti sebabnya dua. Kalau bukan masalah harta, pasti urusan masalah yang satu ini. Betul? Dua nih kak. Mun beni urusan tunya, mun beni urusan tabu. Iba benar tabu. Apa iba benar tabu? Sangkol nembu. Pemulai gak ada Pak Bun. Udah tak kuat. Kan pasti dua nikah. Coba kejahatan apapun yang terjadi, mun beni urusan ring laki bendeng bini pasti urusan tunyak. Tek kubing bani man gak di man saos. Kejahatan terjadi, mun beni urusan tunyak pasti urusan ring laki bendeng bini nikah hadirin. Tak kira lebih dini kedua nikah. Makanya orang yang menikah agamanya separuh sempurna. Kenapa? Yang di bawah perut aman. Yang ke ongguan nih, ongguan. Maka kalau yang di bawah perut sudah aman, maka tinggal menjaga isi perut. Caranya, falyattaqillaha fi nisfil baqi, agar perut juga aman. Urusan harta kita tidak serakah, tidak menginginkan yang haram. Maka takutlah kepada Allah. Maka orang yang sudah menikah seperti kedua mempelai yang saat ini bersanding dan nanti malam akan bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para rabu, para masyayikh, para guru kaula ajunan, saya kesempatan mangkin sami-sami hadir, juga jajaran tokoh masyarakat yang juga turut hadir kesempatan mangkin. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Yazid selaku anggota legislatif Kabupaten Sumeneb, juga secara khusus ajunan Bapak Madzin selaku kepala desa aing baja kini. Ya kan cak bahasa begitu yuk. Aing baja kecil. Aing baja kecil. Oh air buaya kecil. Buaya air mata buaya. Oh, muni nyanyi make cok koncong paha cereng. Lempo. Cek terus pah lempo keh dari mulai. Lempo tat de iro. Le iya de iya lempo tat de iya. Butuh rengain bojo kene dia. Sampean mulai kol senapa nih kakak? Mulai kol tung. Mbian sadente mulai kol tung. Senyor wadente siapa ju? Mita andi lako, bala secara mata lum dateng mulai deh jo. Bapak miskawi ngunjang gula hari mangkin gula lakar tak bisa gula mangkin nih kebek duhur andi pengajen bekiyong. Mun sampian ngampung abek de asar nilpun ke bekiyong ero amit kengkan to onceng naro onceng bek de asar ya mun onceng bek de duhur ya lempo etat
Ben seteja sehadir para kiai tahun ingas manah juga jamiah hadroh. Napa nyaman hadroh? Anika. Rabbana karim. Ula karo saya kona kholil ni kawali songo jata sa kula berarti ni. Bapak Ibu hadirin, makin ni ke acara mantan tikal terus sakit engki. Dungka-dungkari adente, dungka-dungkari toju, titik aki tore pahmare. Hahu tak ipa mari je deh ya. Jamun tak mari tak. Pak Bun, pamoleh kada Pak Bun. Pengajian. Hari ini ndak ada etok nyempit lo pot etok. Pon, makin ni ke acara mantan antara Dendi Setiawan dengan Tati Rahayu. Kanto ni ke mantan laki apa mantan bini kanto? Bapak, oh berarti putra Bapak Miskawi dan Ibu Sitina. Titi Rahayu ni ke putri Bapak Rohman dan Ibu Alfiah. Dari kamu mantan bini ini? Tangerang, Tangerang Banten, Jawa Barat. Lebutan ngertos bahasa Madura? Gak ngerti. Ya udah nanti kalau yang lain ketawa aja sampean. Nah gitu. Jadi kalau sini sudah ketawa kakak kemudian kakak gitu. Nanti tanya apa tadi itu mas gitu ya. Nanti kalau tanya insya Allah sama masnya nanti dikasih tahu. Tapi kalau dikasih tahu jangan kaget. Secara ama maksudnya. Iya kada lo tahu tanya ke selake apa sih kegelak-gelak roka. Ke bola bisa laki keng mun bisa laki lah apa tahu cak geton. Harusnya lah ngucap ke bayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak apa-apa. Karena ini mempelai wanitanya ini tidak mengerti bahasa Madura, maka pidatonya saya campur sesibak-sesibak nggih. Biar mbaknya juga bisa paham yang saya sampaikan nanti. Merdua ki bahasa beri njadok merdua jayoba setia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan dan saya yakin sampean semua dimuliakan Allah. Menikah itu adalah ibadah. Seorang suami menikah itu ibadah. Seorang perempuan bersuami itu ibadah. Bahkan ibadahnya seorang yang sudah bersuami dan sudah beristri tidak sama dengan ibadahnya orang yang bujang. Sampai dinyatakan dalam kitab raq'atani min muta'ahhilin afdalu min sab'ina raq'atan minal a'zabi. 2 rakaat tetapi yang melakukan orang sudah berkeluarga itu 70 kali lebih besar pahalanya dibandingkan 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang masih bujang. Makanya kayak laki tulia bini. Dan ini ibadah nih kah? Ibadah. Sampai jangankan sholatnya kedua mempelai ini, jangankan ngaji Qur'annya tidak dilipat gandakan 70 kali. Ketika tangan laki-laki memegang tangan perempuan, tasaqatat dunubuhuma min baini khilalihima. Ketika ada seorang laki-laki memegang tangan istri, maka dosa-dosa itu bercucuran dari sela-sela jari jemari. Mun bedereng laki nekuk tanah ngabini nah tu sanikah acap-capan dari kiki. Makana pasar sarongki, pasar kapedi kan banyak reng laki nekuk tanah ngabini nah kan. Mai tekuk tanah ngabini nah kak tu sana mak lengal to benele are monitor akidah karena pesse sabulenca. Tin Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Nabi Muhammad dawuh seperti ini. Idza tazawwajal abdu
faqad istakmala nisfaddin. Idza tazawwajal abdu, ketika ada seorang laki-laki beristri atau ada seorang perempuan bersuami, faqad istakmala nisfaddin. Kula jak bahasa sampean ngerti kan sih? Maka tak ngerti lah dek ihim yang lek kasmane. Hah? Pokok benih bahasa Inggris. Oh, mun bahasa Inggris. Tak ngerti. Mun bahasa Indonesia ngerti. Ngki, tapi Indonesia ini kok bahasanya macam-macam dia. Sambian mun intar ke Bobion. Sambian mun intar dekat Tangerang itu dekat dengan sama Bandung ya? Jauh. Bahasanya Tangerang tuh pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Sunda? Indonesia, bukan Sunda. Bukan yang ele kumaha itu bukannya. Lah, kan bahasa Sunda gitu ya. Ele kumaha daramang gitu. Ya tak tahu mbian. Oh, dia tahu ni. Mengucap ele elok gila. Ada bahasa Bandung deh yuk. Bahasa Sunda benih ele dina. Oh torot kok mau lihat apa kata Toman cermat sekali ceramah dina dia. Tempat garing apa sih guana? Bahkan bahasa ini kan macam-macam yuk, seperti bahasa Surabaya dengan bahasa Madura. Itu ada yang mirip, ada yang beda. Contoh dahar, Jawa itu dahar, Madura deer. Itu agak mirip. Ada yang jauh. Contoh Surabaya itu kalau pelan alonca. Semenep pun alonca, goncang dah iya mun alonca. Iya kan? Kalau Surabaya alonca itu pelan, launan gitu. Oh Bangkalan lo atol, Sampang tak atol. Kalau Bangkalan pakai lo, makanya mun jual pao tak baju. Pao na lo celo siapa saya beli ya? Sampang etak tak celo. Saya Bangkalan tapi saya pakai etak. Ada apa? Debatnya Bangkalan dengan Sampang kalah Bangkalan. Cang Bangkalan lo sebener, cang Sampang etak. Lo teku jeding. Lo celo. Beni tak celo. Cang Bangkalan. Secang Sampang ya tak sebener teku Quran. In kuntum la tak lamun, beni la lo lamun. Jadi karena debatnya bingung, apa gila aja ada apa-apa. Torotin aja. Bisa apa suruh tak ngerti bahasa Madura kok. Torot cek jeling le tak ngerti cek rasane. Har susah bingung jana gila apa kok. Padahal cek rasane kaki saya tak ngerti dia. Bisa apa suruh lagi kering Madura peminta lagi kering coba. Dok ngerti cek rasane kok duk timurnya gua kan dapat tuh. Tuh sekening balat dek ini. Bik lagi ni ke boleh tok lagi ni je mari ni kau deki. Macam sak kasa kok pada Madura ni ben kaki cong je sak kasanya. Har susah selaki ngobrol tok tok tak ngobrol bibi ni tanya aki har tulat. Biasa apa suruh nguncang kau minta nguncang selam kalem tu. Lihat tu mogok begini gini gerah. Ikan dek. Takut selaki sing ngabalik gerah aja. Ada remang ngabalik gerah aja ke si bini. Lek gerah. Coba agila mungkin lo ngerti. Ayah mana agila kering saya agila. Hah? Ayo lanjut malam ya kok. Iris bisa apa suruh gelak? Abi kaki lo gelak. Jangan kau tak gelak. Alokah. Pon. Saya lanjut perhatikan kedua mempelai. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Ketika ada seorang laki-laki beristri dan ada seorang perempuan bersuami, dia sudah menyempurnakan separuh agama.
Jadi kalau agama dipersentasekan, agama itu 100, 50%-nya itu perkawinan. Jadi bayangkan, perkawinan itu sangat besar nilainya dalam agama, 50%. Makanya kata Nabi, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Kalau ada orang menikah, dia sudah menyempurnakan separuh agama, tinggal separuh. Maka separuh ini agar sempurna bagaimana caranya? Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Takutlah kepada Allah untuk menyempurnakan yang setelahnya. Nah, di muncak bahasa yang gua acara di Jakarta dikit oleh YouTube ini. Menikah menyempurnakan separuh agama agar sempurna semua. Falyattaqillah, takutlah kepada Allah. Lalu pertanyaan ulama, kenapa kok menikah itu nilainya 50%, separuh dalam agama? Kenapa begitu besar pernikahan itu nilainya dalam agama? Cepon ulama yang karena kenapa kok pernikahan itu sangat besar nilainya? Karena yang merusak agama itu ada dua. Alasan dosa-dosa dilakukan itu karena dua. Kemaksiatan terjadi karena dua hal. Kriminal terjadi alasannya karena dua. Setiap kesalahan yang dilakukan alasannya pasti dua. Satu, kenapa ada dosa terjadi? Satu, gara-gara urusan perut, urusan tunyah. Nggih? Kenapa kok ada koruptor? Itu urusan harta, urusan perut. Kenapa ada pencuri? Alasannya perut, makanan, harta, uang. Jadi agama itu dirusak. Satu, gara-gara urusan perut. Yang kedua, agama itu akan rusak gara-gara di bawah perut. Saya nggak cukup mie sampean. Apa yang pas? Asli mantan bini nggak kelihatan kesampian kayaknya. Kula banyak lagi ya nih. Coba, semua kriminalitas yang terjadi, kejahatan terjadi, pasti sebabnya dua. Kalau bukan masalah harta, pasti urusan masalah yang satu ini. Betul? Dua nih kak, mun beni urusan tunya, mun beni urusan tabu, ibu benar tabu. Apa ibu benar tabu? Sangkol nembu. Pemulai kada Pak Bun. Kuda tak kuat. Kan pasti dua nikah. Coba kejahatan apapun yang terjadi, mun beni urusan ring laki bendeng bini pasti urusan tunya. Tekku pimpin man gak di man saus. Kejahatan terjadi, mun beni urusan tunya pasti urusan ring laki bendeng bini nikah hadirin. Tak kira lebih dini kedua nikah. Makanya orang yang menikah agamanya separuh sempurna. Kenapa? Yang di bawah perut aman. Yang ke ongguan nih, ongguan. Maka kalau yang di bawah perut sudah aman, maka tinggal menjaga isi perut. Caranya, falyattaqillaha fi nisfil baqi, agar perut juga aman. Urusan harta kita tidak serakah, tidak menginginkan yang haram. Maka takutlah kepada Allah. Maka orang yang sudah menikah seperti kedua mempelai yang saat ini bersanding dan nanti malam akan bertanding, oleh berapa minggu saya kabin. Lihat telur hari. Akadnya sudah 3 hari. Seminggu. Mak tahu seminggu kakek? Oh 1 minggu ya? Seminggu. Oh seminggu. Oh, nanti jebol. Yang ku tanggul biar. Wah jebol. Aduh ya Allah. Terakhir saya mau berpesan kepada kedua mempelai ya. Ini kan mantan-mantan anyar setengah alpu ini kalau yang di bawah. Sudah. Pada bensi gocak daripada alpong. Saya berpesan kepada kedua mempelai. Kalau ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Satu. Demai ngalah.
Hah? Beda gelas saking dia apa-apa nih. Bakula depan langsung beri mic tadi beri apa yuk. Wah. Nah, sekelangkong terlancung umur. Selain mati kapi karempian gitu juga. Mas Dendi dengan Mbak Tati. Iya kan jolo apa aja pada nyaman sama kita Tati. Panggilannya Tati apa Ayu? Ayu. Iya. Sahab. Ayu ke. Mas Dendi dengan Mbak Ayu, perhatikan. Orang berkeluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu kuncinya satu. Perhatikan, sabar. Ada boleh, sabar. Cung rajaen ate, cung legeen dada. Ya mang mau cung apa bahasa Indonesia? Saling, benih saling je saling jak maturana. Cung rajaen, apa mayu hara? Hara, tak lesos lagi ya. Jadi agar bahagia harus jung rajaan dada. Tanya ke kementan lakeng, apa muncul kerajaan bahasa Indonesia? Harus susah sih ngobrol. Baik bukan saling. Kalau saling itu sampean memberi, saya memberi. Muncung tu. Berbung tak itu mau lanjut lekuk cara mana boleh apa mayuk. Gini, apa ya? Coba tak aku bodoh, ajak sebini dengan Indonesia saja. Nunggu ngapa laki mulai bori. Iya deh, pokoknya dia. Wis, intinya sabar, gih. Sabar. Ini Mas Dendi ini manusia. Tetinya ku absa abim bian nih. Kalau manusia itu sifatnya dua, salah lupa. Jadi Mbak Ayu harus siap. Suami saya ini manusia yang manusia itu konsekuensinya pasti salah, pasti lupa. Sampian kalau siap dengan sifat salah dan lupanya suami, kalau sudah siap dari awal, nanti ketika suami salah, sampian tidak begitu kecewa dan tidak begitu sakit hati karena sudah siap dari awal. Okay? Dengan siap itulah nanti kita bisa sabar, 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 jung legaan dada. Nah, apa bahasa Indonesia Pak Bun? Jangan tak tahu. Diterima dengan lapang dada, dengan hati yang lega. Nabi ini boleh gempang. Suruh milih ngak malam marua pilih madu atau racun dia roh. Jadi sabar ya. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga itu ada masalah. Ini kan muka-muka bermasalah. Makirinya jawab pada yuk. Marakan madana si anyar geluri ya jawab. Makle si anyar ni makle tajek ruwet terus gelu kan ki ngak bungaan deh. Cak mun ki ngak dia cak bila cinta sudah melekat tai kucing rasa. Mak tahu rasa nembian yuk. Cak kodok teman tu rasa katanya goceng. Ai dia nak tahu kapi. Oh lagu. Jadi sabar ya. Mas Dendi satu. Nanti sampian menyikapi apa yang dilakukan Ayu itu cuma satu, sabar. Saya mau bercerita, nggih. Saya mau bercerita. Dulu ada sepasang suami istri menikah. Ketika sudah 5 tahun sang suami ini mengeluh karena keluarganya selalu ada masalah. Masalah tok tak buambu. Akhirnya entar ke kiai, dia menghadap kiai. Kiai, saya menikah itu sudah 5 tahun, tapi keluarga kami tidak pernah menemukan kebahagiaan. Selalu ada masalah, datang satu, selesai datang lagi, selesai datang lagi. Masalah tiap hari. Saya hanya merasakan kebahagiaan ketika dulu masih pengantin baru, masih honeymoon, masih 3 bulan. Setelah itu kami hanya masalah yang kami rasakan. Akhirnya sang kiai bilang kepada santri ini, nak,
Kalau kau ingin tahu jawabannya apa, besok kamu ke rumah saya bawa garam 1 plastik. Kamu besok ke rumah bawa garam. Baik guru. Keesokan harinya santri ini mendatangi guru tadi, dia membawa garam 1 plastik. Akhirnya kata guru, kalau kau ingin tahu jawaban yang kemarin kau tanyakan, ikut saya ke pinggir sungai. Ikutlah santri ini ke pinggir sungai. Setelah nyampe di pinggir sungai, akhirnya kiai mengambil air dari sungai. Setelah mengambil air, gelas ini terisi dengan air. Akhirnya kiai, "Bekiai, saya tanya, ini kekeng contoh. Setelah diminum, lalu sang kiai bertanya, gimana rasanya? Dijawab sama santri, alhamdulillah, bukan cuma asin, pahit kiai. Bocok, bujo sepergemi ke gelas pai suruh enum. Beni karwacin, pahit kiai. Lalu sang kiai bilang lagi, coba kamu ambil 1 garam lagi dan letakkan di sungai itu. Santri itu mengambil garam 1 genggam, diletakkan di sungai. Setelah sungai dikasih garam, lalu diambillah air dari sungai dan disuruh minum kepada santri tadi. Ini coba diminum. Setelah diminum, kiai bertanya, gimana rasanya? Asin. Enten kiai tak acen. Lu kok enggak asin? Kan garamnya sama-sama 1 genggam. Ini garamnya 1 genggam. Yang sungai garamnya 1 genggam. Kenapa yang ini asin? Kenapa yang di sungai tidak asin? Bukankah sama-sama 1 genggam garamnya? Iya kiai, ini kan kecil kiai. Sungai kan besar, makanya yang ini terasa, yang di sungai gak terasa. Lalu kiai menjawab, begitulah anakku, kau yang tidak merasakan kebahagiaan itu bukan karena masalah yang menimpamu. Masalah yang menimpamu sama masalah yang menimpa tetanggamu, sama-sama 1 genggam. Kenapa tetanggamu tersenyum, engkau menangis? Bukan masalah yang harus diselesaikan, tetapi dada yang menerima masalah itu harus lapang. Kalau dada itu lapang, sebesar apapun masalah tidak akan terasa. Tapi kalau dada itu sempit, masalah sedikit akan terasa. Paham? Maka bukan masalah, tidak ada hidup yang tidak bermasalah. Maka oleh karena itu, wahai Mas Dendi dengan Tati Rahayu, kebahagiaan dalam berkeluarga itu bukan karena kita memiliki pasangan yang sempurna, tetapi kebahagiaan dalam berkeluarga itu dimiliki oleh orang-orang yang mau menerima kekurangan pasangannya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Selebeu. Paham? Bis 1 itu ya. Jadi jangan mengharap kesempurnaan, tidak ada yang sempurna. Mas Dendi tidak sempurna karena dia manusia. Begitu juga Mas Dendi, Dek Ayu tidak sempurna karena dia manusia. Maka kebahagiaan kalian bukan karena sama-sama memiliki pasangan yang sempurna, tetapi kalau menerima kekurangan satu dengan yang lain, itulah kebahagiaan dalam berumah tangga. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Amin. Yes, kayaknya ide, tung dia. Yes. Berdua, wah mulai. Kita ibri ngakan. Kula pengajian 2 dijet tong teketung ratu buru haram muntah balang ampo tak ngakan sekali. Pengajian pertama apa diberi ngakan? Tak kira ada ente ustad agrengan dia itu. Lah tak ngakan di sana agrengan dia. Ada badan nak langsung ngongke dia. Toron deki pemberi nase. Ustadku ber maurib tak kira ada Ustad alian mari ada bekiyong kok. Padahal bekiyong tak ngakan. Kau cengan duka liang ngangat tok. Ya kau cak tamu imu cak minta nasi dia. Ya mulai kok dapat kajalan cak dengan lapar abeco ngakan berkat. Tanang pani pamasok tempat keberdas banyak letek. Transit lagu bala dulu idan teh. Wah, iya biar lemari ibri puntuan. Engkau ibri ya puntuan. Kayak pasak. Kan dia pada orang mak amun dah iya dia. Anding jangka aki anding plasterkan belum polole makan le. Erode orang mari jajan dia. Anding jangka aki anding puntu dah iya. Ima kena cai puntu iya kan ada iya dah iya. Puntu kapi cak karoria soalnya puntu. Orang akan tisuri iya berarti kok. Untuk pak garing ngapring dina deh. Ibri aing gelas sapto nakin selenak ke buru. Ada cak buka giba mulai ni.
Coro noro. Bukan alis berputih, bukan bibir bergincu, yang kudambakan janda yang. Mari coba gila kok. Suruh nyanyi pada nyanyi lo gila. Iya jangan kau minta janda. Perawan mah. Iya mayo. Cinta karena gincu. Akan segera layu. Cinta karena dasi. Yang ku koceng kau bilang tuh. Ya lok si. Wis, satu dengan cara apa? Sabar, nggih? Sabar, nggak ada lagi. Pokoknya rumah tangga itu kalau ingin bahagia cuma satu, sabar. Jangan mengharap keluarga tanpa masalah, jangan mengharap suami yang cocok, jangan mengharap suami yang sempurna, jangan mengharap istri yang cocok, jangan mengharap istri yang sempurna. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri yang cocok. Namun semuanya akan berjalan normal dan akan menjadi bahagia kalau bisa dilandasi dengan sabar. Nggih? Satu, kayak elek dan nggih. Tuh, berdua, paham dia. Wahohaho. Ini kok mulai ada nago tak ada begak kok. Yang nomor dua, keluarga itu kalau bahagia harus pintar menimbang. Caranya, pintar menimbang, pintar mengukur. Sesuai yang disampaikan Rasulullah. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami menjauhi istri atau istri menjauhi suami. Ketika in kariha minha khuluqa, jika ada satu tingkah laku yang kau benci, radiya minha khuluqan akhar. Coba kau perhatikan tingkah laku yang lain, pasti lebih banyak yang cocok. Kalau ada satu kesalahan, perhatikan sifat yang lain. Tidak mungkin salah semua dan tidak mungkin lebih banyak salahnya, pasti lebih banyak benernya. Betul? Ngerti kan? Maka kita ngerti lah onggu lekas mari aja. Kalau suamimu salah nanti Mas Dendi salah. Jangan kau cuma melihat satu kesalahan ini. Perhatikan pasti lebih banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan Mas Dendi daripada kesalahannya. Ibarat ada kain putih. Kain putih. Ibarat ada kain putih lalu ada hitam di tengah-tengah. Kita akan merasa cacat dengan kain ini kalau kita hanya melihat hitam yang sedikit ini. Tapi kalau kita melihat putih yang lebih besar, kita akan bilang, kan hitamnya cuma sedikit, kan lebih banyak putihnya. Maka kesempurnaan akan kita rasakan. Jadi sempurna dan kurang bukan karena ada cacatnya, tapi dari cara pandang yang benar dan tepat. Iya. Mata aku boleh beri cak bahasa aja nungkok ngabalaki dah. Saya bahasa Indonesia itu sedikit-sedikit. Kebetulan bibi ada di Jakarta. Tapi sudah wafat, namanya Bi Ida. Itu bibi dari ibu. Yang dulu bilang Bibi Ida itu bibi. Kalau paman di India Sahrul Khan. Ini kalau ini sudah tahu semua. Sampean kan belum tahu. Kalau Sahrul Khan itu dari ayah. Jadi ayah saya itu, mari di kaki pak. Kok ada kan detina akan dekat laki nare. Kedi lah abi lagi nak kaki aja. Oke akan dekat cerita. Baca aku. Ih sebel deh. Hah?
Oh iya marin. Janam janam janam. Lala percaya jadi kena beri koncong pula tahu dia. Pon, jadi kalau ada salah dari Mas Dendi jangan dilihat salahnya. Sampean akan kecewa, sampean akan sakit hati. Tapi lihat kebaikan Mas Dendi lebih banyak dari kesalahannya. Mas Dendi, kalau nanti Dinda Ayu yang banyak yang ada salah, misalkan dia melawan, jangan lihat melawannya, tapi perhatikan istri saya melawan, salah. Kan perempuan kalau melawan sama suami salah ya, masuk neraka. Kalau sampean melihat perempuan melawan, sampean akan sakit hati. Cara pandangnya bukan seperti itu, istri saya melawan, salah. Tapi salahnya cuma satu, tapi kebaikan istri saya banyak, mencuci baju, dia memasak, dia jaga rumah, dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui, hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, dan menyusui lagi, menyusui lagi, bahkan dia menyusui lagi, bahkan selalu menyusui. Kesalahannya cuma satu, Mas Dendi, tapi kebaikannya 10. Masa gara-gara satu kesalahan, kebaikan yang banyak tidak ada artinya sama sekali. Cek pon ring matura, cek sampai gara-gara ojen saare nimur setahun peleduk, cek sampai gara-gara situng kesalahan kefokusannya banyak tadi artena. Setahun arabet, setahun niser, setahun becek, salah sekalian pah santap nikahnya menetak nimpong. Makanya kulit lihat sini kan oleh cermat ke bini, cek manusia, bini kulit salah noleh. Pancermat kula ni ka macam ape so nabuk na bede colo di sa iko caaki na keng etahan engak kabini kula sa rembi. Tarik napas, keluarkan, tarik terus nak acin ke bawah. Ketika ingat waktu istri saya melahirkan, apa yang ingin saya katakan tidak jadi saya tahan. Ternyata perjuangan seorang istri itu luar biasa. Dia siang menyusui, malam pun masih menyusui. Anak benepak kok. Ngerti sampean? Enggak ngerti kan? Jangan ngerti, jangan tanya apa yang dia katakan. Bahaya. Menyusui anak dan bapaknya katanya, Bu sampean. Mai ku bola kok. Payah. Intinya ini, satu sabar ya, saling sabar menghadapi permasalahan rumah tangga. Tidak ada obatnya, bahagia rumah tangga itu cuma satu, sabar. Yang kedua, kalau ada salah, ada keliru, jangan fokus pada salahnya, tapi dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Gak mungkin lebih banyak salahnya, pasti lebih banyak kebaikannya. Kalau sudah bisa melatih dua ini, insya Allah akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Manter senega. Amin. Kita doakan Mbak Ayu mudah-mudahan cepat punya keturunan. Amin. Sampai bilang amin gitu ya. Mbak Ayu mudah-mudahan punya keturunan. Amin. Mbak Ayu manter banyak anak. Pentahun manter rembi penrembi manter kembara. Takut saya amin. Torot bisa apa suruh ngucap kok. Minta ngucap penceramah di Jakarta. Wis demikian. Mohon maaf meskipun sambil bergajak-gajak. Pak DPR nih. Mbian mendi asim ngak niki antar ke Palestina boy. Mali Israel mati kapi bo. Ya simi telo kali bo mati kapi Israel. Agak aja Pak DPR. Abu teket-teket si lebaran kok. Andi penyakit jantung engkok sih mati bani Israel. Yang disampaikan meskipun sambil gurau, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Di Mas Dendi, insya Allah Mbak Ayu juga paham yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan mungkin ini pemirsa yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa kembali di minggu yang akan datang. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pariwara berikut ini. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainal arusain. Allahumma alif baina Dendi Setiawan wa zawjatihi Tati Rahayu. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin wa Khadijatil Kubra, wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ali wa Fatimatiz Zahra. Warzuqhuma auladan mubarakin, warzuqhuma auladan salihin, warzuqhuma rizqan halalan wasi'an mubarakan katsira bighairi ta'abbin wala musyaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.